Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana apa yang dirasakan oleh Tuhan sebetulnya. Tuhan mengadakan mujizat dengan mengusir setan dari seseorang. Di sana sebetulnya mau membantu orang itu supaya dibebaskan dari beban. Beban supaya orang itu mengalami kesadaran secara utuh. Karena kalau orang itu kemasukan setan, maka gerak langkah dia itu adalah sesuai dengan setan itu sendiri. Maka Tuhan sebetulnya dengan membebaskan orang dari setan supaya orang itu mengalami kebebasan dan dalam aktivitasnya selalu mengarah ke arah kebaikan. Nah, tindakan ini adalah tindakan di mana Tuhan mau membebaskan itu, bukan tindakan untuk tontonan. Maka setiap orang yang meminta tanda darinya pasti tidak akan diberi, karena ini bukan tontonan. Kalau tontonan memang tujuannya adalah untuk hiburan, untuk menghibur orang, untuk menyenangkan hati orang. Tapi Tuhan bukan. Dia tujuannya adalah untuk membebaskan orang. Lebih-lebih yang mau untuk tujuan Tuhan adalah membebaskan orang dari beban dosa. Kalau beban dosa berarti tanda bahwa hati orang itu adalah ada setannya. Karena orang bisa melakukan dosa karena ada sesuatu kekuatan yang mengarahkan orang itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka sebetulnya itu juga ada setan dalam diri orang. Nah, Tuhan ingin supaya kita juga beban itu lepas dari diri kita. Tetapi kadangkala kalau orang itu dilepaskan dari setan, maka orang yang dikuasai oleh setan itu tidak suka. Orang yang dikuasai setan pasti tidak suka. Kenapa? Karena dirinya sendiri nanti akan menjadi yang akan diusir juga dalam diri orang lain, setan itu. Maka dia mengajak orang itu untuk melawan yang bisa mengusir dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kalau kita dalam melakukan tindakan baik, ya tindakan baik kepada seseorang,
Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan diri kita, ya satu yang wajar. Kenapa? Karena kebaikan itu bersumber dari Allah. Maka kekuatan yang melawan Allah itu pasti akan menghalang-halangi tindakan kita. Maka kalau orang itu melakukan kebaikan itu lancar-lancar saja dan tanpa ada penghalang, tanpa ada rintangan, maka kita harus merefleksikan diri. Apakah ini betul tindakan yang baik yang dari Allah, ataukah yang hanya tampak dari Allah tapi sebetulnya bukan dari Allah? Kita bisa melihat yang kalau hanya yang tampak saja itu kan sesuatu yang dibungkus. Kita seringkali lihat begini, kalau kita mendapatkan hadiah, yang kita perhatikan bukan isinya tapi seringkali adalah bungkusnya. Kalau bungkusnya baik, bungkusnya indah, bungkusnya manis, bungkusnya cantik, bungkusnya juga sangat memperlihatkan kemewahan, maka kita akan menerima. Tapi saat itu dibuka, isinya itu mungkin batu, bukan batu berlian, tapi batu kali, maka kita akan marah. Ternyata bungkus yang mahal itu isinya tidak seberapa harganya. Demikian juga dengan tindakan-tindakan yang berupa kebaikan, itu bukan bungkusnya yang baik, tetapi inti dari dalamnya yang baik. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, begini saja, pilihannya begini. Kalau ada mutiara yang jatuh dalam teletong, teletong itu tai kerbau misalnya, atau tai sapi, Anda mau nggak menerima mutiara itu untuk menemukan dan mencari, dan memang ada mutiara di situ, mau nggak? Walaupun kita bisa melihat wujudnya adalah teletong, tetapi Anda mencari mutiara itu, Anda pasti akan menemukan mutiaranya memang. Tapi kalau orang melihat diwadahi di tempat yang indah, mewah, lalu ditutupi dengan tutup yang indah pula, disemproti dengan parfum, tapi isinya adalah kotoran, lebih mau mencari yang mana? Anda mencari yang mutiara di dalam teletong itu, ataukah kotoran yang diwadahi tempat yang mewah dan ditutupi dan dikasih parfum? Mana yang Anda pilih? Baik, maka kita bisa melihat ada sesuatu dalam mutiara yang ada di teletong. Teletong itu pasti kita akan berusaha untuk mencari itu. Kita pun juga demikian. Dalam kita mencari Tuhan, kita mencari mutiara yang indah itu dengan aspek-aspek yang istilahnya itu membuat kita itu seolah-olah capek betul. Kenapa? Karena ada usaha untuk mencari dan menemukan. Tetapi kalau kita hidupnya hanya mencari untuk kemewahan, beda. Orang akan mencari pokoknya yang bungkusnya serba mewah. Nah, setan menggunakan kelemahan kita untuk itu. Maka orang bisa saja itu misalnya itu menghalangi menjadi misalnya dalam melakukan kebaikan mengalami rintangan, tantangan, bahkan juga istilahnya itu pencobaan dari setan itu sendiri supaya kita jatuh. Maka bacaan ini mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan dalam melakukan kebaikan. Kita jangan takut melakukan kebaikan, tetapi dalam melakukan kebaikan bukan pertama-tama untuk ditonton orang, tetapi supaya Tuhan itu tetap mengalir dari diri kita supaya bisa dirasakan oleh orang lain pula. Kalau bisa dirasakan oleh lain pula, maka kebaikan dan kalau kebaikan itu bisa menular kepada orang lain, maka orang lain juga diinspirasi oleh tindakan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam tengah masyarakat, tengah keluarganya, sehingga Tuhan itu sungguh-sungguh sehingga doa datanglah kerajaanmu itu betul-betul melalui diri kita pula untuk bisa dirasakan oleh orang lain.
Datanglah kerajaan berarti silakan Tuhan meraja di dalam diri kita dan juga diri orang lain, sehingga kebaikan atau surga sudah kita mulai sejak kita tinggal di dunia ini, sehingga pada saat kita mati kita bisa merasakan dan mengalami kesempurnaan dari surga itu, yakni kebersatuan kita dengan Allah di sana. Nah, Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka Tuhan mengajak kepada kita supaya kita bersama dengannya dalam hidup ini dan tidak melawan dirinya. Dan kita senantiasa mau untuk mengumpulkan diri kita dan berkumpul bersama dengan yang lain di dalam nama Tuhan, supaya kita sendiri tidak terpisah dari dirinya. Selamat merenungkan.